Kesempatan kali ini di studio kecil kita sudah hadir Mas Lukmanul Hakim, biasa disapa Mas Aim. Halo, selamat sore. Mas Aim, teman-teman, inilah Mas Aim, dosen Fispol UGM, jurusan Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini, Mas Aim berkenan mampir di studio kita, berbagi pengalaman maupun pengetahuannya berkaitan dengan topik Islam politik. Nah, dalam hal ini, hari ini topik kita adalah Islam politik di Indonesia. Mas Aim, Ya. bersedia Mas Aim berbagi pengetahuan? Oke, makasih Mas Aim. Teman-teman, ayo kita diskusi. Modelnya bukan seperti wawancara, tapi semacam dialog gitu ya. Karena saya dan Mas Aim nih teman akrab ya, jadi tidak usah kaku ya Mas Aim ya. Santai aja. Mas Aim, saya kira saya dan teman-teman, kalau bukan risau ya semacam cemas aja begitu, bahwa hari ini agama ini sudah menjadi isu demokrasi kita yang sangat serius. Boleh jadi 20 tahun terakhir lah ya Mas Aim, pasca reformasi, ketika agama atau politik identitas hadir di dalam panggung politik. Tapi belakangan kan terasa sekali bahwa agama menjadi matriks dalam politik nasional kita, menjadi bahan seteru oligarki politik kita, menimbulkan perpecahan juga pada ruang publik ya Mas Aim dan masyarakat kita. Mas Aim, kita pingin tahu, kita pingin gali pengalaman dan pengetahuan Mas Aim untuk menjawab pertanyaan ini Mas Aim. Pertanyaan saya dan teman-teman Mas Aim. Apa yang sedang terjadi dalam hubungan antara agama dan politik Indonesia dalam 20 tahun terakhir? Silakan Mas Aim. Oke, terima kasih. Saya kira pertanyaan sangat relevan dan cukup berat untuk kita diskusikan dalam satu sesi. Mungkin kita bisa buat beberapa sesi. Tapi saya ingin mulai dari dua hal. Pertama, terutama dalam perbincangan publik kita ya, dalam dua kali Pilpres 2014, 2019, terutama di 2019. Di mana polarisasi masyarakat itu demikian besar, yang dimana agama menjadi salah satu matrik untuk mendefinisikan basis elektoral salah satu kedua calon presiden. Nah, di sisi lain juga yang cukup menarik sebagai starting point adalah bahwa 2-3 tahun terakhir kajian-kajian politik demokrasi di Indonesia, terutama publikasi-publikasi yang dilakukan oleh para pengkaji Indonesia, baik dalam negeri maupun dari asing maupun asing, internasional, kita sebut sebagai Indonesianis, adalah bahwa mereka berkesimpulan atau sampai pada kesimpulan bahwa 2 dekade demokratisasi kita itu mengalami krisis, mengalami regresi, mengalami kemunduran. Nah, menariknya adalah bahwa meskipun mereka datang dari perspektif dan argumen yang cukup berbeda, mereka disatukan oleh satu fenomena yang menjadi penanda bagi krisis demokratisasi atau krisis konsolidasi demokrasi di Indonesia, yakni adalah kebangkitan Islam atau dominannya Islam sebagai basis mobilisasi politik, khususnya dalam konteks elektoral demokrasi pasca reformasi. Pasca reformasi. Nah, ini juga cukup menarik bahkan bagi kelompok-kelompok atau scholar sarjana yang berangkat dari tradisi transisi demokrasi, konsolidasi demokrasi yang sebelumnya sangat optimis bahwa Indonesia adalah eksemplar atau contoh dari negara mayoritas Muslim yang berhasil dalam dalam laju demokratisasi, sekarang mengalami ganjalan. Nah, dianggap mengalami stagnasi, bahkan krisis, regresi. Nah, yang kemudian menjadi isu adalah apakah problemnya adalah pada Islam itu sendiri, atau problemnya adalah pada konteks yang membuat artikulasi atau praktik-praktik Islam politik yang ada sekarang cenderung atau dianggap oleh mereka sebagai menghambat krisis atau menghambat proses demokratisasi di Indonesia. Ya, banyak kajian yang terfokus pada Islamnya. Seakan-akan bahwa Islam di Indonesia dalam 2 dekade terakhir itu mengalami anomali ya, mengalami konservatisme yang demikian tinggi, semakin fundamentalis dan yang lain-lain, semakin intoleran dan yang lain-lain.
Tapi saya lebih tertarik di sini, dan ini yang akan kita diskusikan sampai akhir sesi ini, tidak melihat semata-mata bahwa problem tersebut berakar dalam Islam per se, tapi Islam yang tersituasikan dalam konteks demokrasi, dalam konteks dinamika nasional global yang mempengaruhi bagaimana praktik politik Islam itu 20 tahun berjalan selama 20 tahun terakhir. Saya kira itu starting point yang mungkin kita bisa diskusikan. Terima kasih Mas Em. Persis di situ Mas Em, artinya kan ada publik ya, baik yang muslim dan maupun non muslim di Indonesia, terutama yang non muslim juga Mas Em. Termasuk saya misalnya, baik sebagai akademisi maupun sebagai warga negara, kan selalu bertanya kan, ini kan yang bertarung ini dalam politik nasional, ini kan semua muslim kan Mas Em. Ini berapa sih kalau mau dihitung yang non muslim kan Mas Em dalam partai politik ini kan? Misalnya PDIP, misalnya contoh ya, dilabel sebagai nasionalis, kan ini juga muslim semua juga nih kan Mas Ain. Ya. Lalu yang dilabelkan dengan Islamis adalah seperti PKB, seperti PAN, tentu dengan tekanan-tekanan ideologisnya tertentu Mas Ain, PKS dan seterusnya. Bagaimana memahami ini Mas Ain? Apakah kubu ini juga bisa dipahami sebagai kekuatan Islam politik Indonesia, atau memang kita harus atau sepakat saja bahwa Islamis itu hanya berlaku untuk kelompok yang berlabelkan atau berbendera, atau memang mengacu kepada beberapa pokok pikiran ideologis Islam gitu dalam konteks politik nasional ini? Ya, saya kira ini pertanyaan tentang kategori konseptual, tentang definisi tentang politik Islam ya. Saya kira definisi yang cukup dominan dalam kajian 2 dekade terakhir adalah melihat politik Islam secara terbatas sebagai bentuk ekspresi kultural ataupun ekspresi ideologi. Misalnya saya kira scholar seperti Greg Philly misalnya mendefinisikan ya tentang aspirasi syariah, tentang cita-cita negara Islam. Nah, saya kira dalam konteks Indonesia sekarang, ketika Islam diapropriasi atau digunakan oleh kelompok-kelompok politik yang sangat beragam ya, termasuk saya kira kelompok yang melabel diri sebagai nasionalis, misalnya partai nasionalis juga menggunakan sayap-sayap Islam, kategori-kategori PDIP misalnya, termasuk PDIP misalnya. Tapi itu belakangan juga Mas Ain ya? Betul sejak 2010 kalau kita keliru, menjadi semakin blur, dan ini juga opportunity bagi kita, baik sebagai akademisi maupun sebagai aktivis, untuk melihat problematisasi Islam agar keluar dari binary oposisi tentang tentang Islam moderat dan radikal, saya kira yang cukup dominan dalam pembicaraan dua dekade terakhir. Nah, salah satu cara terbaik untuk melihat ini, karena saya kira kasus Indonesia ini menarik dalam arti kalau kita melihat tentang sejarah pembentukan negara Indonesia, di mana Islam bersama dengan ideologi yang lain termasuk komunisme dan nasionalisme itu menjadi semacam ideological foundations yang membentuk pembentukan bangsa Indonesia ini yang kita sebut sebagai Indonesia ini menjadi lebih menarik. Nah, kalau kita melihat menempatkan Islam dalam spektrum yang lebih luas, tidak hanya melihat Islam dalam konteks pasca Orde Baru atau Islam pasca 11 September, tapi melihat Islam dalam pembentukan Indonesia, gambar yang kita dapatkan akan jauh lebih kompleks. Kompleks dalam arti bahwa ada banyak opportunities, selain kompleksitasnya tentu saja, ada banyak opportunities yang mungkin kita bisa garap untuk meredefinisi proyek politik dalam dalam reformasi demokrasi kita sekarang ini. Mas, saya ganggu sedikit. Yang saya tangkap adalah kita memahami Islam politik di Indonesia selama 20 tahun terakhir dan problematiknya mengajak kita juga untuk melihat bagaimana Islam politik selama Orde Baru kan, saya lihat 32 tahun ya. Betul. Lalu Islam politik selama katakanlah Orde Lama lah ya Mas Ain, tahun 50 setelah RIS ya, sampai ke tahun 65 kan. Lalu kemudian Islam politik dalam periode menuju kepada kemerdekaan itu dan selama revolusi kemerdekaan sampai tahun 50 kan. Artinya saya tangkap bahwa di setiap periode itu Islam politik mengalami artikulasi atau pembentukan gerakan Islam politik itu berbeda-beda sesuai dengan tadi Mas Aim sebut awal ya. Ada situasi ekonomi politik kan yang membuat dia tampil dalam wujud yang bisa berbeda-beda. Gitu. Jadi wajah Islam dalam politik itu bisa berbeda-beda. Gitu. Nah, ini sebelum Mas Aim kembali ke penjelasan tentang Islam politik Indonesia selama 20 tahun terakhir, secara konseptual apakah itu berarti
ya Mas Aim, bahwa memang Islam itu sebagai kategori politik dia adalah ruang kosong gitu Mas Aim, tanda petik empty signifier lah ya Mas Aim kalau pakai bahasanya para penstudi terkini yang kita sering pelajari ya, kayak Laclau gitu ya, atau dari tradisi poststrukturalis, bahwa dia siap diartikulasi oleh Muslim gitu untuk membentuk ummah kan gitu ya. Apakah demikian Mas Aim? Karena selama ini kan kalau tidak ada perdebatan konseptual ini, Islam dianggap utuh kan Mas Aim. Lalu kemudian yang tampil dalam 20 tahun terakhir adalah Islam yang tanda petik radikal atau toleran. Seakan-akan hanya dua saja jenis Islam ini kan? Atau kenapa dua jenis Islam ini muncul gitu? Dan bagaimana kita harus memperlakukan dia dalam konteks konsep kita tadi bahwa Islam itu adalah terbuka terus-menerus untuk diartikulasi. Oke, saya kira ini pembukaan yang cukup menarik. Sebelum menjawab secara langsung isu yang diangkat tadi, saya kira kita bisa mengakses bahwa perdebatan kita tentang Islam dan demokrasi khususnya pasca 98 ya itu tersituasikan dalam dua konteks besar. Demokratisasi di Indonesia, transisi demokrasi, konsolidasi demokrasi, apapun label bagaimana orang menggunakan labelnya, dan dalam konteks global war on terrorism. Nah, salah satu hal yang cukup dominan dari fase ini adalah melihat semata-mata atau secara dominan melihat problematika Islam dan demokrasi. Oke, jadi isunya adalah apakah Islam itu kompatibel dengan demokrasi atau tidak. Jangan-jangan itu yang kerap dari segala masalah ini. Dan kemudian diseleksi Islam mana yang disebut kompatibel dan Islam mana yang tidak kompatibel, tidak nyambung dengan demokrasi, kemudian disisihkan. Dan kategori-kategori yang awalnya adalah kategori politik dalam kajian hubungan politik dan demokrasi diradikalkan dalam imperatif wacana global war on terrorism. Kelompok yang dikatakan tidak kompatibel dengan demokrasi, yang kategorinya adalah sebenarnya sangat esensialis, itu disekuritisasi. Disekuritisasi dalam radikal anggap sebagai ancaman keamanan, ancaman negara bangsa dan yang lain-lain. Sehingga itu baik Islam yang dalam konteks partai politik maupun gerakan sosial politik ya, seperti misalnya HTI ya, atau FP yang lebih merupakan gerakan sosial maksudnya. Betul. Nah, ini kan akan sangat berbeda kalau kita keluar dari framework melihat Islam dan politik atau Islam dan demokrasi dalam frame compatibility, incompatibility, sesuai atau tidak sesuai. Artinya kita punya rumusan yang baru kan? Oke. Nah, artinya dengan mengembalikan kajian Islam dan politik dengan menghubungkannya dengan historical state formation Indonesia itu menjadi sangat terbuka, menjadi sangat kentara bagaimana Islam itu menjadi bahasa yang kita sebut tadi sebagai empty signifier, menjadi penanda untuk mendefinisikan identitas kelompok political community tertentu. Saya kira eksemplar yang paradigmatik yang cukup menarik adalah perdebatan antara Soekarno dan Nasir tahun 30-an, jadi surat menyurat itu. Saya kira itu satu periode yang sangat intens ketika Soekarno sedang di pembuangan di ND saya kira ya. Itu periode ketika dialog tahun 30-an, setting utamanya adalah tentu saja wacana nasionalisme menjadi wacana yang hegemonik, yang kemudian mengerucut tentang bagaimana membayangkan bangsa Indonesia ketika merdeka. Tahun 30-an Indonesia belum merdeka. Artinya ini pembicaraan tentang mengimajikan bangsa Indonesia membayangkan Indonesia seperti apa. Dan saya kira ini isu yang cukup populer cukup dominan pada masa itu, khususnya di negara-negara postkolonial countries dengan masyarakat dominan Muslim. Apakah political community pasca kemerdekaan, pasca kolonial itu akan didasarkan kepada umat atau didasarkan kepada kebangsaan? Nah, satu hal yang cukup menarik adalah keduanya relatif sepakat bentuknya adalah negara bangsa. Oke. Dan ketika Soekarno misalnya ini kan terbentuk dua subjek politik baru dari perdebatan ini, nasionalisme sekuler atau nasionalisme Islam. Artinya dua-duanya mengimajikan frame politik besar kita adalah negara bangsa. Oke. Tapi apakah dia dasarkan Islam atau didasarkan pada sekuler di sini berbeda dengan pemahaman tahun 30-an, berbeda dengan pemahaman sekarang yang sangat ideologis. Yang dimaksud sekuler di sini adalah non agama, artinya sebagai basis pembuatan negara bangsa. Politik paling penting, jadi kita ada yang mau lewat sedikit Mas. Kita lanjutkan setelah yang
people think you can export democracy to Iraq or Afghanistan. And I think now you have to recognize there are two misunderstandings. The first is people say, well, you can never export democracy because those cultures are different. But that isn't really true. We have, in fact, seen democracy spread from the small states in the northern part of Europe to North America, to Korea, Japan, India. The second mistake is to think, oh, you can do it anywhere and any time. I think the reality is democracy can spread around the world, but it has to be a process of organic development from within these societies. Mas Aim, kita lanjutkan ya. Tadi Mas Aim kayaknya sampai di topik tentang sekularisme ya, antara Soekarno dan Natsir ya. Gimana tuh Mas Aim? Nah, seringkali kan orang memframe bahwa Soekarno mewakili pandangan kelompok nasionalis, sementara Natsir mewakili kelompok Islamis. Dan distingsi ini, kategori semacam ini saya kira berlanjut ya dalam diskusi tentang Islam dan politik hingga hari ini. Nah, saya kira cara pandang semacam itu tidak sepenuhnya tepat, dalam arti bahwa seakan-akan di antara keduanya tidak ada linkage. Nah, tidak tepat saya kira dalam dua hal. Pertama, bahwa meskipun saya kira pada masa itu cukup keras perdebatan tentang bagaimana bangsa Indonesia mesti dibangun dan bagaimana Islam ditempatkan dalam frame negara bangsa, pembangunan negara yang bangsa yang baru, mereka dipandu oleh satu hasrat bersama, bagaimana mengelola unity pada saat yang sama, juga mengelola perbedaan politik, karena perbedaan politik tidak bisa dinafikan, tapi semua dengan pengalaman kolonialisme yang panjang, semua disatukan oleh keinginan untuk mengelola perbedaan politik menuju unity, membangun politik yang hegemoni dalam bahasa yang perspektif yang lebih akademik. Nah, yang kedua juga tidak tepat mengatakan keduanya seakan-akan dikotomis, dalam arti bahwa bukan berarti dengan bahwa Soekarno juga tidak mengartikulasikan Islam dalam proyek nasionalismenya. Misalnya ketika dia mengatakan bahwa Islam tidak perlu menjadi bentuk negara, tapi karena mayoritas kita adalah Muslim, dan ketika kelompok-kelompok politik Muslim mampu memobilisasi mereka untuk masuk di parlemen, maka produk-produk regulasinya juga secara otomatis akan berpihak atau membela kepentingan umat. Nah, artinya ya Soekarno dengan cara demikian kan juga mengartikulasikan Islam dalam bentuk yang lain. Nah, diskusi semacam ini saya kira yang absen dalam diskusi tentang Islam dan politik pasca 20 tahun terakhir pasca Orde Baru. Kita tidak dipandu dengan melihat Islam politik sebagai elemen formasi dari negara bangsa, tapi Islam seakan-akan dibenturkan atau bahkan sebagai tersangka dalam kajian framework demokrasi ini. Apakah Islam kompatibel dengan demokrasi atau tidak, sehingga semua energi akademik diarahkan untuk scrutinize hubungan ini. Dan itu kalau boleh dikata ya Mas, ini kan bukan sekarang perdebatan konseptual, ini kan sudah menjadi fakta kan sejarah politik 20 tahun terakhir, dan kita merasakan dampaknya kan belakangan yang Mas Aim sebutkan dalam panggung politik nasional, timbul pemilihan karena semakin menjadi-jadi loh Mas Aim. Terakhir kan ada RUU HIP ini kan, itu juga kan bercerita banyak tentang bahwa sejak 2019 dalam Pilpres kan kita tidak keluar juga dari perdebatan sesama Muslim politik yang terbelah ke dalam Islam radikal, Islam moderat, nasionalis gitu, yang sebetulnya kalau dari penjelasan Mas Aim jelas bahwa ini karena berpihak di atas rumusan masalah yang keliru gitu tentang hubungan agama dan politik atau Islam dengan nasionalisme di Indonesia gitu. Seakan-akan nasionalismenya berdiri sendiri, Islamismenya berdiri sendiri. Padahal Islam, dari penjelasan Mas Aim tadi, melihat sejarah hadirnya Islam di dalam sebagai komponen konstitutif penting di dalam nasionalisme Indonesia, dia harus kembali juga dibaca dengan cara yang sama ke Mas Aim hari ini gitu. Tidak lagi di bypass atau disisipi dengan pertanyaan yang selama 20 tahun yang mengganggu percakapan demokrasi kita atau membuat riuh percakapan demokrasi kita, tapi akhirnya lebih banyak membawa masalah yang serius gitu loh Mas Aim. Artinya yang saya tangkap Mas Aim,
Dan ini saya kira teman-teman juga ingin tahu seberapa jauh sih pengaruh dari ideologi besar, apakah itu Mas Aim menamakan neoliberalisme atau agenda besar JWOT tadi yang datang dan kemudian memproduksi manusia Indonesia gitu, memproduksi satu jenis Islam yang sama sekali berbeda gitu kan Mas Aim ya. Sampai segitu kah berhasilnya proyek besar ini apa namanya neoliberalisme gitu ya lewat JWOT ini di Indonesia. Ya, pertama saya perlu tegaskan bahwa problema kebangsaan yang kita hadapi sekarang, kalau kita membaca dalam lensa nation state building yang kita diskusikan sekarang ini, itu tidak eksklusif menjadi problem Islam. Artinya ini juga tugas tanggung jawab semua elemen bangsa untuk berpikir. Tapi bahwa ada beberapa situasi yang membuat pembicaraan politik tentang tentang politik kebangsaan itu mengalami kebuntuan. Pertama saya kira adalah bahwa setidaknya pasca 65 dan meskipun keran politik dibuka pasca 98 itu tidak melahirkan space yang relatif vibran untuk membicarakan tentang ideologi bangsa. Artinya bahwa penataan kita krisis narasi tentang nation building pasca 98. Kita tidak punya itu. Perdebatan akibatnya adalah perdebatan yang sebelumnya dikulturalisasi Islam yang sesuai dengan demokrasi moderat, radikal, sivil, unsivil. Dan itu kan kayaknya selain warisan JWOT itu juga warisan Orde Baru loh. Exactly. Yang mengkerangkingkan agama sebagiannya semata-mata kekuatan kebudayaan. Ya, betul. Justru pada saat agama dalam baik produk Orde Baru maupun dalam skema global neoliberalisasi yang contain dalam wilayah culture, ketika demokrasi kompetisi elektoral dibuka melalui keran demokratisasi macam-macam, yang terjadi adalah politisasi culture ini, politisasi agama. Jadi yang ingin saya tegaskan bahwa problemnya bukan pada semata-mata Islam yang menguasai politik atau Islam sedang mengislamisasi politik, mengislamisasi atau politisasi negara. Islam juga ya. Nah, atau politisasi Islam juga. Tapi ada situasi yang membuat arena ini kemudian muncul. Itu satu. Nah, yang kedua bahwa perdebatan perbedaan itu tadi yang Abang sebut misalnya muncul dalam subjek Islam radikal, moderat, nasionalis macam-macam itu dalam berbagai isu, baik dalam isu elektoral, isu yang tadi disebutkan tentang perdebatan ideologi undang RUU HIP misalnya, HIV ya HIV atau HIV. Oke. Ya lama-lama jadi virus juga sih Mas. Betul. Itu tidak itu juga berangkat dari kategori-kategori kultural, dalam arti bahwa perbedaan itu juga tidak menunjukkan secara signifikan tentang orientasi politik yang menjadikan arena RUHIP sebagai medan untuk pertarungan ideologi politik tentang menata kebangsaan di era abad 21 ini. Ini hanya semacam fiksasi saja, dari kategori-kategori kultural yang tadi terbentuk, kultural ideologis yang tadi terbentuk dalam fenomena demokratisasi pasca otoritarianisme dan GWOT yang melalui arena ini. Ini hanya bagi saya ini hanya fiksasi saja. Mas Aim kurang lebih pada bagian itu ya, apa bisa dikatakan bahwa dengan cara yang berbeda, bahwa selama 20 tahun terakhir muncul dua kecenderungan Islam yang terbentuk karena cara berpikir tadi kan Mas, rumusan masalah apa tadi Mas, kompatibel nggak antara agama dengan demokrasi ini adalah jenis Islamisme politik yang melihat penting Indonesia menjadi bagian dari global, isu global ya, merespon sebagai kekuatan global gitu ya, termasuk kami diartikan lewat Islam seperti yang kemudian dituduhkan kepada kelompok yang disebut HTI dan seterusnya. Lalu ada yang kedua adalah kecenderungan dia Islamisme menjadi isu dalam negeri kan, menjadi perkara untuk perebutan dan mempertahankan kekuasaan semata gitu ya, Mas Aim ya. Kalau saya tampaknya loh Mas Aim, hari ini ada kekompakan di antara kubu tadi yang sudah menghidupi binari tadi bahwa mereka adalah Islam moderat ya dan radikal sedikit dalam politik loh, bukan HTI ya Mas Aim, berkubu dengan nasionalis untuk sepakat kayaknya menolak yang satu ini kayak macam HTI kan gitu ya Mas Aim, sebagai gerakan sosial politik walaupun bukan partai politik Mas Aim, walaupun di antara kubu Islamis yang lain yang lebih dianggap tidak lunak sedikit berkolaborasi atau mengakomodasi kelompok HTI misalnya. Tapi menarik poin saya adalah tampaknya bahwa HTI ini adalah korban terkini ya
dari pertarungan yang nggak jelas di antara tiga kekuatan umat muslim ini, baik yang di kubu nasionalis, kubu Islamis yang disebut radikal maupun yang Islamis yang disebut dan toleran. Bisa dibaca begitu kan Mas Aim? Sebagian saya sepakat ya. Saya kira bahwa apa yang abang sebutkan tadi adalah konsekuensi dari dari apa namanya, dari kontestasi Islam yang produk panjang dari kulturalisasi ya. Tapi yang kemudian menarik bagi saya adalah stalemate ini, kebuntuan ini tidak semata-mata apa namanya persoalan Islam, oke? Tapi ini adalah persoalan demokrasi. Dalam arti begini. Atau begini, persoalan artikulasi Islam dalam demokrasi oleh Muslim gitu ya. Betul. Dalam arti bahwa ini menjadi PR sebenarnya, challenge bukan hanya bagi kelompok Islam, sehingga proyek kebangsaan kita yang paling mendesak sebetulnya adalah bukan merumuskan bentuk Islam apa yang sesuai dengan demokrasi, yang seperti sekarang sedang digaung-gaungkan kan tentang promosi moderasi Muslim dan yang lain-lain. Challenge terbesar kita adalah merumuskan democratic space yang memungkinkan kelompok-kelompok politik baik Islam maupun yang lain meredefinisi agenda-agenda politiknya untuk menjadi agenda yang lebih inklusif. Artinya kenapa kadang itu Mas Aim mau mengatakan juga bahwa memang ada krisis hegemoni dalam Islam politik kan. Artinya oleh selama 20 tahun terakhir, walaupun sudah dibiarkan atau sudah bertumbuh sejak akhir Orde Baru, tapi setidaknya selama 20 tahun terakhir Mas Aim tumbuh partikular Islam ini kan. Yang tadi sudah kita sebutkan 3 jenis ya Mas Aim, kurang lebih ya, nasionalis, misalnya radikal maupun toleran ya, baik dalam ruang sosial maupun dalam ruang politik kan, maksudnya politik formal, arena kebijakan negara. Nah, 3 kelompok ini terjebak dalam rumusan pertanyaan yang Mas Aim bilang keliru tadi kan, yang kompatibel tidak kompatibel. Lalu menunggu terus ini menjadi material, menjadi kenyataan politik kan. Lalu akhirnya publik juga percaya dengan itu, yakin dengan itu kan itu. Nah, menurut Mas Aim apakah ini bercitra tentang bahwa ini partikular sudah terbentuk ini tidak mampu mencari titik temu, atau dalam bahasa yang lain ya tidak berpikir hegemonik gitu. Bagaimana baiknya Islam politik mengembangkan isu strategis yang bisa menyatukan partikular tanpa meniadakan partikular dalam Islam politik, gitu ya Mas Aim? Ya betul, saya kira itu satu persoalan yang paling fundamental dari apa yang dialami oleh kelompok-kelompok Muslim ya. Terutama pasca Orde Baru ya. Artinya bahwa ya tentu bahwa kita mengafirmasi bahwa liberalisasi politik memungkinkan lahirnya kelompok-kelompok Islam dengan berbagai ideologi, merepresentasikan berbagai kepentingan. Tapi satu hal yang kita perlu garis bawahi adalah selama 2 dekade ini kelompok-kelompok Islam gagal membangun cross alliances di antara mereka untuk menawarkan alternatif political order pasca Orde Baru. Ya, apakah itu berarti kan Mas Aim karena tidak ada antagonisme yang dirumuskan bersama gitu? Nah, satu itu. Kenapa pertanyaannya kemudian adalah jelas bahwa mereka karena tidak ada antagonisme bersama, oke? Dan itu terkait ke penjelasan tadi soal krisis tentang narasi nation state building saya kira, sehingga karena narasi demokratisasi pasca Orde Baru saya kira yang terpenting baik itu melalui demokrasi elektoral maupun melalui desentralisasi itu terfokuskan kepada perebutan kekuasaan untuk mengontrol resources baik di lokal melalui desentralisasi maupun melalui elektoral politik. Itu mendistraksi atau menunda pada satu sisi dia menunda kelompok-kelompok politik ini untuk mampu memikirkan atau melakukan agenda-agenda besar, dan pada saat yang sama juga sangat mudah dimanipulasi sebagai basis elektoral mereka, elektoral elit yang bersaing baik di nasional maupun di lokal. Saya kira salah satu contoh, misalnya contoh yang paradigmatik saya kira ini sudah banyak dikaji adalah Perda Syariah yang banyak di daerah ya. Kelompok-kelompok yang percaya bahwa ini adalah bentuk Islamisasi politik, bahwa ternyata Perda Syariah berarti ini Islam, akan terkejut ketika mengetahui bahwa inisiator atau kelompok-kelompok atau partai-partai yang mendukung Perda Syariah sebagian besar bukan partai Islam.
dan partai yang dengan bukan dari partai yang menggunakan label partai Islam, tapi justru adalah partai yang ya katakanlah partai sekuler atau nasionalis atau gitu ya. nasionalis, Golkar, PDIP dan lain-lain. Dan itu artinya apa? Artinya sangat tergantung kepada konteks konteks elektoral di Oke, di berarti kan wilayah bahwa itu. artikulasi Islamisme dalam ini adalah biasa ya, tidak melulu atau tidak semata-mata menjadi kepentingan dari kelompok yang dilabel sebagai Islamis, tapi variatif ya, tergantung konteks kebutuhan dan pertarungan politik untuk pemilihan elektoral misalnya, atau segmentasi politik di daerah masing-masing, dan itu bisa saja datang dari partai yang lain. Ya, betul. Artinya dalam konteks ini double sword. Iya. Pada satu sisi kelompok-kelompok Islam seperti tadi sebagai konsekuensi proses kulturalisasi agama itu, dia terjebak dalam binary opposition, tercontain dalam subjek-subjek yang dikotomis itu pada satu sisi. Tapi pada sisi yang lain, ketika dihadapkan dengan realitas elektoral politik, ini juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok elit yang berebut kekuasaan untuk membangun basis elektoralnya. Konsekuensinya adalah ya kita akan sampai kapan? Sampai kapan bahwa isu kita keluar dari kebuntuan ini? Nah, artinya yang ingin saya tegaskan, selama kita menggunakan framework itu, framework yang cukup dominan tentang democratic Islam compatibility, itu tidak akan meluaskan horizon kita untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan politik baru. Justru bahkan kelompok-kelompok yang selama ini katakanlah cukup dominan mendaku diri sebagai kelompok pluralis dan anti terhadap kelompok intoleran, sebenarnya dalam framework ini sebenarnya turut berkomplisit, memfasilitasi melanggengnya fiksasi identitas dan dikotomi semacam ini. Sembari tetap membuat Islamisme menjadi sesuatu yang bisa kapan saja digunakan gitu ya. Betul. Kan itu kan kembali lagi Mas Aim ke problematik itu atau kontradiksi atau paradoks yang kita temukan. Di satu sisi melabelkan kelompok tertentu, misalnya kekuatan politik, melabelkan kelompok politik tertentu atau kekuatan sosial tertentu sebagai anti Pancasila atau anti NKRI ya. Tapi di sisi yang lain ya Mas Aim ya, dia sendiri dengan tindakan itu, gitu ya Mas Aim ya. Dengan tindakan itu tidak toleran juga gitu, karena telah melabelkan orang sebagai anti Pancasila, sementara orang-orang ini atau kelompok ini yang dilabelkan itu masih menjadi bagian dari artikulasi Islam dalam konteks NKRI gitu. Tapi kemudian oleh perdebatan publik kan diarahkan ke sana. Nah, di situ kan sebetulnya Mas Aim juga bahaya dari yang Mas ingatkan tadi ya. Lalu saya hubungkan dengan kategori minoritas dulu Mas Aim. Lalu kan ini sayang juga di kelompok yang menyebut minoritas, entah ya Katolik, Kristen, Hindu, Buddha atau apapun itu, kelompok yang ada di luar yang non Muslim ini, kemudian terkunci kan, tersalir dalam pertarungan ini, ya itu yang bukan kita yang Mas Aim. Dan faktanya demikian juga Mas Aim, tercermin dalam wacana publik kita. Akhirnya kan mencari-cari itu, saya harus berafiliasi dengan partai mana atau kelompok mana gitu. Dan pada umumnya yang dianggap toleran gitu. Yang tadi Mas Aim ingatkan bahwa kelompok ini juga yang dicap sebagai toleran, Muslim nasionalis toleran misalnya, adalah kelompok yang juga menggunakan ini kapan-kapan gitu loh, untuk bisa kembali menggunakan Islamisme versinya sebagai cara untuk membangun kebijakan publik kan gitu Mas Aim. Artinya ini kan situasi paradoks yang harus diperlihatkan kepada publik kan, termasuk juga ke dalam dunia akademik gitu, untuk merumuskan pertanyaan baru gitu Mas Aim. Kalau tidak kan terkunci terus dalam pertanyaan yang sama, lalu ini nanti berbiak terus ini. Diskusi-diskusinya ini sudah tidak bermutu, tapi lebih banyak membawa kelihatan rasional, tapi kemudian tidak berujung kan Mas Aim. Sampaikan bahwa meskipun secara realistis, strategis bahwa kelompok-kelompok yang quote-unquote minority ini kemudian mau tidak mau harus membangun aliansi dengan kelompok moderat toleran, yang ini juga kategori yang dibangun dari produk model demokratisasi dan GWOT yang selama 2 dekade terakhir. Kalau kita melihat dalam konteks besar project nation state building yang kita diskusikan, sikap semacam ini juga sebenarnya problematik. Problematik dalam arti bahwa sikap yang semacam itu pertama tidak membuat kelompok-kelompok ini to acting out ya sebagai citizen, sebagai warga negara dalam nasional politik, satu. Yang kedua juga secara langsung dan tidak langsung mereproduksi
model-model pembelahan Islam politik yang mengalami stalemate ini. Ya, dengan mengambil bagian Betul. berpihak Dengan taking pihak, side ya. dengan satu pihak. Artinya dalam framework nation state building ini problemnya bukan problem Islam politik. Oke. Ini problemnya bukan problem kelompok Islam tertentu. Ini problemnya adalah questions of democracy. Kewarganegaraan demokrasi. Dengan demikian bahwa ini bukan hanya challenge Islam. Jadi challenge-nya bukan project utamanya bukan bagaimana membuat kelompok Islam tertentu agar sesuai dengan demokrasi. Tapi demokrasi itu sendiri yang harus kita lihat ya, yang harus kita reformasi. Di situ betul Mas Aim. Di situ kan menarik karena dengan kategori majority minority tadi kan. Ya. Lalu majority sendiri bertarung kan? Ya, bertarung di dalamnya kan? Betul. Bertarung untuk akhirnya hanya sekarang merebut dalam pertarungan kekuasaan. Lalu kan yang terjadi adalah minority digunakan juga sebagai semacam proxy kan, siapa yang paling yang gerakan Islam politik yang paling nasionalis adalah yang kalau dia toleran terhadap yang minority gitu. Betul. Sementara pada saat yang sama yang minority juga menghidupin ini kan bahwa dia adalah katakanlah victim, dia adalah korban atau dia adalah orang yang rentan, lalu harus mendapatkan proteksi dari kekuatan Islam politik yang seperti apa? Ya, dalam hal ini yang toleran. Artinya tidak semua pihak tidak diuntungkan tuh Mas Aim. Yang karena menghidupi dua kategori atau dua binari atau yang namanya majority minority itu dengan segala problematik di dalamnya kan gitu. Gitu ya Mas Aim. Ya artinya ini juga menjadi penjelasan ya betapa vulnerable, betapa rentan kekuatan-kekuatan politik kita yang pada satu sisi mereka tidak cukup berhasil membangun agenda yang relatif bisa cross cutting dengan berbagai kelompok politik, dan vulnerability ini, kerentanan semacam ini seperti Abang bilang tadi menjadi proxy atau menjadi kondisi yang memungkinkan dominannya apa yang disebut sebagai oligarkik politik. Jadi oligarkik politik dalam hal ini, dalam lensa ini kita bisa sebutkan bukan semata-mata bahwa dia adalah kelompok yang sangat super power dominan menguasai segala sesuatu. Dia berpihak dia juga lahir berpihak dan kategori dilanggengkan dalam situasi politik yang sangat rentan. Ketika warga negara gagal menjadi warga negara dan menghidupi binari tadi kan, majority minority yang betul. Dan itu yang ingin saya tekankan sebagai questions of contemporary democracy di Indonesia. Oke. Nah, tapi di luar itu sebenarnya ada beberapa angin segar ya kalau kita melihat beberapa perkembangan terakhir, terutama yang diinisiasi oleh kawan-kawan muda ya di kelompok-kelompok tertentu di Islam, di Muhammadiyah, di Katolik saya kira, yang mulai mengadvokasi isu-isu yang lebih ke ekonomi politik ya, tentang sumber daya, isu tentang social justice sebagai warga negara, isu soal tambang, isu soal penggusuran, isu soal korupsi, isu soal yang lain-lain. Ini tentu saja adalah angin segar. Tapi lagi-lagi saya kira challenge terbesarnya adalah bagaimana dinamika ini yang segar ini yang mulai keluar batas dari domain domain yang diproduksi jebakan politik identitas kultural tadi, dan rumit sekali itu Mas ya. Itu bisa pertama adalah secara horizontal dia bisa menjadi kekuatan yang cukup solid, dan secara vertikal ada political channeling yang cukup kuat, dan saya kira itu juga challenge yang paling besar, bisa mengguncang oligarki yang terbentuk di atas politik identitas ya. Betul, karena salah satu problem demokrasi kita selama 2 dekade terakhir saya kira adalah tidak sambungnya antara dinamika demand di wilayah masyarakat civil society dengan channeling mereka di political society yang ini adalah partai politik dan politisi. Oke. Nah dalam hal ini misalnya kita bisa lihat misalnya dalam fenomena kelompok Islam misalnya berbagai macam kendaraan politik Islam, dari partai, ormas, bahkan sampai yang gerakan-gerakan sel-sel Islam teroris tidak bisa dipandang sebagai ini Islam sedang mendominasi politik, Islam bangkit mendominasi Indonesia. Justru ini adalah simptom dari kegagalan mereka untuk membangun proyek politik yang sifatnya hegemonik. Artinya bahwa tidak ada satu kelompok pun yang bisa mengklaim dengan cukup confident bahwa kami mewakili kepentingan umat. Dan ini juga punya dampak bukan hanya Islam terhadap kelompok Islamis dengan non-Islamis, tapi juga within Muslim itself. Karena bentuk artikulasi yang muncul kemudian adalah bahwa sesama organisasi Muslim dia akan bahwa ini adalah the truest Islam, ini adalah Islam yang paling benar, dan ini yang tidak benar misalnya. Oke. Berarti kabar gembira tuh Mas, artinya semoga tren yang tadi nih Mas ini kelompok muda generasi muda yang kemudian ada dalam domain sosial ya, yang mengadvokasi isu sosial dan keadilan ekonomi gitu,
bisa bergerak ke politik loh Mas Aim, harapannya ya. Karena tampaknya kan eksperimen kemarin ya, saya kira sejak reformasi juga atau di pertengahan reformasi ya tahun 2005 ke sini ya Mas. Memang ada upaya itu untuk mengaktifasi masyarakat sipil kan Mas Aim dalam demokrasi kan politik maksudnya. Tapi kan seperti eksperimen itu gagal kok Mas Aim. Malah kalau saya boleh menilai kelompok-kelompok sipil entah dari NGO maupun dari akademis dan masyarakat sipil pada umumnya yang mau melakukan kritikan terhadap katakan oligarki gitu ya atau tapi sebetulnya juga ikut logik yang sama gitu sehingga dalam percobaan politik mereka masuk ke dalam domain politik juga nggak berhasil kan Mas Aim. Kembali tetap diisi oleh wajah-wajah lama atau wajah-wajah baru dari kelas yang sama atau kasta politik yang sama kan Mas Aim ya. Saya kira itu poin yang menarik Mas Aim. Ya saya kira kalau ke depan ini menjadi bentuk eksperimentasi politik juga bisa menjadi cara baru karena kalau kita lihat model itu meskipun ya dalam beberapa level kita apresiasi itu kan juga relatif shortcut jalurnya kan sehingga mengatakan bahwa oh ini wakil dari NGO masuk ke politik seakan-akan bahwa dengan kehadiran dirinya di suatu partai dia masih mewakili demand yang sama padahal dia sendiri juga mungkin sudah berubah bentuk artikulasinya dia harus bernegosiasi dengan petinggi partai mungkin untuk mengendorse kebijakan-kebijakan tertentu artinya ada banyak arena yang belum tergarap makanya kemudian tadi problemnya adalah bagaimana secara horizontal mereka bisa membangun jejaring yang cross cutting yang isunya adalah beyond domain cultural ideology tapi lebih ke isu real ya. Artinya kan oke Mas belajar dari percobaan kelompok masyarakat sipil katakanlah beberapa tahun terakhir ya maksudnya sebelum kita masuk di fase politik identitas 2015 kan ada upaya tadi yang saya katakan tadi Mas. Artinya berharap belajar dari pengalaman percobaan yang gagal di akhir tahun 2005 kesini sampai 2014 lah ya. Diharapkan ke depan belajar dari pengalaman lama lalu ada gerakan simpul baru dari masyarakat sipil ini gitu Mas sehingga tidak sektoral juga kan gitu Mas ya. Karena kan kemarin gerakan masyarakat sipil kita kan tampaknya sektor-sektor itu Mas ada gerakan pro demokrasi ada gerakan lingkungan hidup gitu ya ada gerakan macam-macam oke sudah positif kan Mas tapi kelihatannya karena dia tidak seperti sapu lidi itu Mas satu gitu sehingga dia tidak menjadi ancaman atau menjadi koreksi yang cukup signifikan terhadap kemapanan oligarki yang berpihak atas politik identitas kan Mas Mas Aim, oke, sepakat ya Mas Aim bagian itu bahwa itu menjadi tugas kita bersama termasuk teman-teman ya untuk bagaimana kekuatan masyarakat sipil kita yang punya karakteristik terkini yang baru ini belajar dari pengalaman lalu bernegosiasi ya, masuk dalam politik lalu kemudian bernegosiasi dengan oligarki yang juga tadi kalau didapat dari Mas Aim berpihak jadi kalau kita menjadi warga negara ya mereka juga akan menjadi rentan kan gitu. Lalu Mas Aim ada poin yang terakhir kayaknya teman-teman ya kaitannya dengan ada pertanyaan ini Mas Aim. Bagaimana sebaiknya agar apa yang harus dilakukan ya agar Islam politik Indonesia itu menjadi hegemonik Mas bukan dominan ya dalam pengertian negatif tapi hegemonik sebagai konstruk dalam ada teori politik kita yang terkini itu kan menyebutkan perlu nih Islam ini kan banyak nih Mas apalagi Islam yang diproduksi dalam JBOT ini kan Mas liberalisme ini partisi gitu kita terjebak dalam Islam negeri saja gitu tapi juga belum tentu Islam negeri juga kita address kan tapi partisi ini untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan semata. Nah, bagaimana agar Islam politik kembali seperti yang dibayangkan Mas Aim tadi sejak awal dalam percakapan Soekarno dan Nasir misalnya, agar Islam politik itu menjadi kekuatan politik nasional kita, ya menjadi bagian dalam ikut merumuskan apa menjadi agenda strategis kita dari geopolitik atau hubungan internasional kita maupun di dalam negeri. Termasuk Mas Aim terkait dengan produksi pengetahuan kita dalam negeri. Saya kira kuncinya di dua hal ya yang utama. Pertama justru adalah soal sikap kritis terhadap produksi pengetahuan. Terutama bahwa ya mau tidak mau diakui tidak diakui bahwa pengetahuan dan praktik Islam politik kita selama 2 dekade terakhir itu terbentuk dalam rejim pengetahuan yang sangat spesifik. Itu rejim pengetahuan neoliberal demokrasi kemudian ada bersama dan global war on terrorism. Nah dan kita mereproduksi itu melalui berbagai kajian, program studi. Mas Aim mau mengatakan ini untuk teman-teman juga bahwa produksi pengetahuan tentang Islam politik atau Islam dalam periode 20 tahun terakhir dunia maupun Indonesia lebih dalam bukan kerangka demokrasi sebetulnya mau dibenturkan demokrasi tapi dikerangking sebagai program security. Ancaman terhadap ini, mulai dari ancaman teroris atau ancaman radikalisme ya. Betul. Nah di situ kemudian menjadi penting untuk punya sikap kritis terhadap model produksi pengetahuan itu karena model pengetahuan yang semacam itu yang salah satu resultnya adalah kulturalisasi agama ya kulturalisasi Islam politik bertemu dengan kegagalan kekuatan politik Islam dalam arena demokrasi Indonesia yang gagal membangun agenda bersama
untuk menawarkan alternatif political order pasca orde baru. Dari sini bertemu. Nah, itu arena pertama, dan itu saya kira tugas intelektual ya, akademisi, untuk lebih kritis melihat hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Artinya bahwa produk-produk pengetahuan yang ada tentang demokrasi, tentang Islam itu harus dibongkar kembali. Tidak bisa tidak. Kalau kita mau merumuskan tentang Islam politik dan demokrasi untuk termasuk Indonesia. artinya kan termasuk kita mengubah atau membaca ulang lalu mengkritisi konstruk tentang Islam politik Indonesia maupun juga dari kategori minoritas kan. Betul. Artinya selain tugas bagi teman-teman intelektual muslim ya atau generasi terdidik kaum muslim maupun juga kaum non muslim kan, dalam artian Katolik, Kristen gitu-gitu ya. Betul. Supaya kembali melihat diri sebagai warga negara itu Mas. Dan di semua isu ya, di isu HAM, di isu ekonomi politik, di isu yang lain, isu ekologi, di isu yang lain. Yang kedua, saya kira adalah mungkin kita menggunakan terma Gramscian, bahwa semakin munculnya gerakan-gerakan yang resisten ya terhadap order yang ada sekarang, order pembangunanisme, infrastruktur, macam-macam eksploitasi kapital, ekspansi kapital di daerah-daerah ini. Ya kalau menggunakan Gramsci ya percepatlah krisis dari order yang ada sekarang, strategi yang lain. Itu ya. bisa berbahaya, Mas. Itu nanti dalam bisa disintegrasi gitu kan. Nah sepertinya tidak ada dalam arti bahwa dalam arti bahwa ya berharap kontradiksi yang muncul itu adalah momen untuk merumuskan demand politik baru yang keluar dari framework tentang bahwa saya memilih politik tertentu, memilih wakil politik saya hanya berdasarkan yang tadinya berdasarkan afeksi atau ideologi bahwa kalau ini akan melindungi komunitas saya yang minoritas misalnya, lebih didasarkan pada demand yang sifatnya lintas batas. Artinya dua wilayah ini yang menurut saya adalah dua tugas penting bagi akademisi dan aktivis untuk mereformulasi tantangan agenda politik dan tantangan demokrasi Indonesia kontemporer. Kaitannya dengan yang misalnya membayangkan antagonis untuk menyatukan ya terkait hegemonik ya partikular. Apa perlu juga Mas untuk isu global itu Mas saya? Ya, saya kira itu konsekuensi dari kita tidak mungkin bisa membuat atau mengkonstruk antagonisme enemy yang lebih besar untuk menyatukan partikular ini tanpa kita juga mendekonstruksi tentang formasi sosial yang ada sekarang. Oke. Itu adalah kunci. Kalau sekali jalan misalnya bisa sekali jalan ya atau dalam tiga arena kan atau tiga isu kan agak hegemonik ya. Satu, kritik total tadi terhadap produksi pengetahuan. Kalau kita membayangkan rumusan masalah Indonesia yang baru, tidak lagi dalam rumusan neoliberal kan. Entah kita pakai tidak sadar maupun kita secara sadar juga untuk membuat kita menjadi tertinggal kan. Karena tertinggal pertama harus dimulai dalam pikiran. Lalu kemudian diterjemahkan dalam perilaku kita, membuat kita semakin tertinggal dengan kategori tadi Mas Aim, radikal tidak radikal dan seterusnya, maju itu kan semua kategori yang membuat kita tersendiri dalam kintal dalam negeri kan Mas Aim dengan bertarung. Lalu kedua tadi ada kaitannya dengan proyek politik dalam negeri ya Mas Aim, untuk kita mengadres isu desentralisasi kan saya tangkap ya. Lalu kemudian isu yang selama ini sudah ada negosiasinya seperti etnonasionalisme Aceh, Papua kan juga masalah-masalah yang kedepannya kayaknya bisa muncul banyak masalah di Indonesia Timur ya, dengan ketertinggalan macam-macam ya. Karena kalau paradigma kerja ini juga kadang-kadang kalau tidak ada akses, tidak ada knowledge juga akhirnya lama-lama nggak akan mungkin juga kan apalagi masyarakat digital katanya. Nah masyarakat digital tapi masyarakatnya tidak punya akses kepada education dan pengetahuan dan modal misalnya kan menjadi bias kelas kan. Maksud saya juga bisa berimplikasi kepada pertanyaan-pertanyaan kawasan atau daerah terhadap pusat gitu loh Mas. Dan itu bisa sangat beringas karena bukan di satu kawasan, bukan di satu provinsi tapi ada banyak provinsi kan. Lalu kemudian kaitannya dengan diskusi global politik Mas, karena terus terang 20 tahun terakhir sepertinya Islam politik kalau kita bicara hampir tidak punya suara yang diartikulasikan lewat politik luar negeri kita tentang situasi dunia gitu, bagaimana dengan perilaku superpower gitu, geopolitik, apalagi bicara tentang Timur Tengah. Islam politik Indonesia malah tersandera oleh jangan sibuk-sibuk urus barang itu karena itu urusannya Timur Tengah, Indonesia beda. Ini kan luar biasa. Berhasilnya proyek neoliberal membuat Islam politik tidak punya suara, tidak bisa tampil seperti Soekarno gitu dan kawan-kawan pada masanya untuk menghadirkan Indonesia dan wajah Islam yang menjadi pihak yang melawan ketidakadilan global gitu Mas.
Ya saya kira itu uh, challenge besar ya, agenda politik global nasional kita ya. Dan ya isunya tentu saja bukan hanya Islam. Artinya merumuskan agenda politik global hanya mungkin bisa dilakukan ketika kita punya kritisisme terhadap social order yang ada, sehingga kita bisa merumuskan apa yang kita mauin dalam tata global dunia yang ada. Nah, tanpa ada kritisisme terhadap formasi global politik itu, global power itu, ya kita selamanya akan menjadi penonton ya, menjadi objek. Ini kan sangat berbeda dengan situasi tahun 50-an, katakanlah Asia Afrika. Sebagai salah satu non blok ya, sebagai salah satu masterpiece eksperimentasi geopolitik negara-negara dunia ketiga yang questioning ketidakadilan tata dunia global. Nah, betul bahwa ini adalah keberhasilan dari neoliberalisasi project ya, yang membuat, saya kira salah satu keberhasilan dalam wilayah ini, salah satu keberhasilannya adalah membuat bahwa kemajuan atau kegagalan pembangunan suatu negara adalah problem negara itu sendiri, tidak terkait sebagai akibat hubungan antar negara, hubungan antar kawasan. Betul, tidak terkait sebagai bagian bahkan dalam sistem global. Dan harus disadarkan ke publik Indonesia dan masyarakat akademik juga. Kita sudah dibikin berpikir dengan dalam kintal negara, tidak kaitan negara lain, tidak kaitan kita sebagai kawasan lain. Betul. Di sektor-sektor misalnya, demokrasi dipisahkan pembicaraannya, ekonomi dipisahkan pembicaraan, security dipisahkan pembicaraannya. Ini kan kalau bisa dibilang ini kan manuver besar daripada neoliberal, strategi kan Mas Aim. Lalu dia mengatur dunianya dengan cara itu kan Mas Aim. Lalu dia pada kita dikasih partisi, lalu kita berdiskusi dalam kintal atau dan kita malah menghidupi logik-logik yang mereka ciptakan. Dan saya kira itu bentuk hegemoni neoliberal yang paling sublim ya. Artinya menarik misalnya kalau saya sering gunakan dalam ilustrasi di kelas misalnya tahun 90-an 99 misalnya dalam demonstrasi Seattle misalnya, anti neoliberalisme kan ditunjukkan dengan spanduk-spanduk anti WTO, anti IMF dan yang lain-lain. Sekarang kan tidak ada lagi demo yang yang mengatakan itu. Kan sekarang justru sebaliknya. Ketika doktrin neoliberal tentang misalnya sebagai rejim competitiveness ya, rejim daya saing misalnya, bahwa negara harus daya saing, harus punya kalau nggak punya daya saing, seolah-olah daya saing adalah takdir yang akan menentukan masa depan seseorang, dia bisa hidup atau tidak, seolah-olah bahwa dunia hanya bisa dikelola lewat logik daya saing, bukan misalnya logik solidarity misalnya. Kan tidak ada mahasiswa kita yang demo anti daya saing misalnya, tidak, semua menghidupi kompetisi itu. Itu menunjukkan bahwa betapa sublimnya ya pengaruh ideologi ini, yang bukan hanya diimpose dari luar, tapi justru kita sendiri lah yang menghidupi logik-logik itu. Dan itu juga sama dalam tradisi kajian Islam politik ya, artinya bahwa pelanggengan kategori-kategori kultural ideologis yang lahir dari produksi pengetahuan yang sangat spesifik ini, formasi neoliberal demokrasi dan formasi imperatif GWOT ini, semakin kita menghidupi kategori-kategori yang lahir dari pengetahuan dalam rejim pengetahuan yang sangat spesifik. Saya kira itu challenge terbesar. Saya kira sebagai penutup kalau saya boleh mengatakan bahwa diskusi kita tentang Islam politik sore ini tidak hanya menariknya adalah tidak hanya membongkar tentang Islam politik itu sendiri, ini membongkar tentang politik Indonesia, politik demokrasi Indonesia dan hubungannya dengan dunia dan hubungannya dengan dalam negeri, problematik negeri dan betul. Artinya ini pesan yang ingin saya tegaskan kembali adalah membahas tentang Islam politik keluarlah dari framework democratic compatibility dan menempatkan itu sama seperti elemen-elemen bangsa yang lainnya yang punya andil dalam pembentukan negara bangsa Indonesia ini, untuk membicarakan kembali tentang masa depan negara bangsa yang bernama Indonesia ini. Saya kira maka itu adalah tanggung jawab kita semua. Makasih Mas Aim. Teman-teman, kurang lebih demikian poin penting luruan tadi sudah dibungkus oleh Mas Aim, dan saya hanya menambahkan bahwa itulah situasi kita hari ini Mas Aim ya, bahwa ketika kita belum selesai mengevaluasi apa yang terjadi 20 tahun ini di dunia ini melalui proyek besar neoliberalisme dan GWOT itu, global war on terror, yang mengkarakterisasi negara bangsa dan diri kita ini ya, kita langsung dihadapkan dengan pandemi dengan Mas Aim gitu ya. Lalu karena kita tidak
melakukan kritik dan pembacaan terhadap 20 tahun kerja ideologi dan praktik kebijakan Indonesia maupun di dunia dalam kaitan dengan kita, maka hari ini pun pandemi datang tidak ada pertanyaan-pertanyaan serius yang diajukan gitu sebagai bagian dari problem geopolitik. Jadi sama seperti yang kita alami di tahun 2001 ke sini kan, yaitu ketika muncul apa yang disebut sebagai global war on terror itu, yang di sana berlangsung juga neoliberalisasi terhadap demokrasi kita, dan terjadi sekuritisasi demokrasi, ya tidak ada sampai hari ini tidak ada pertanyaan itu. Nah, ketika pandemi datang ya, hari sekali lagi ya kembali lagi kita seperti mengulang lagi nih situasi yang sama, sehingga kebutuhan kita mendiskusikan kembali 20 tahun ini melalui diskusi Islam politik ini, dan kemudian menjadi awalan lagi buat kita untuk merespon situasi yang baru beberapa bulan terjadi ini sebelum terlambat gitu Mas. Sebelum kelupaan itu menjadi akut gitu, dan itu bisa berbahaya dan merugikan bangsa gitu. Dan terus terang kan dalam kebijakan nasional kan kita belum melihat itu. Ada diskusi publik kebijakan ya, dan diskusi publik pada umumnya yang kemudian membuka kotak Pandora dari apa yang disebut pandemi ini kan sebagai problem geopolitik dan nasional kita gitu loh Mas. Teman-teman, demikian ya diskusi kita hari ini. Tentu saja masih ada banyak hal yang belum kita bahas, dan Mas Aim sendiri pasti demikian ya, masih ada banyak hal yang Mas Aim belum bahas. Tapi ya kita sama-sama yakin saja bahwa masih ada waktu, dan di lain waktu itu kita akan berjumpa lagi, dan Mas Aim semoga masih bersedia untuk berdiskusi bersama kita tentang banyak hal, tidak hanya Islam dan politik Mas Aim, karena Mas Aim juga adalah penstudi dan pakar untuk ke bidang hubungan internasional, geopolitik ya, studi khusus tentang neoliberalisme. Jadi kita bisa banyak menggali dari Mas Aim di kemudian hari atau besok ya. Kurang lebih demikian. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Salam sehat dari teman-teman Indonesia Menggugat.